Iya, shalom, selamat malam buat semua saudara yang ada di mana saja. Ya, kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi, kita yakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia, shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom, di semua benua-benua, dan biarlah kasih Tuhan tetap melimpah atas kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami terus mau mencari wajah-Mu dalam hidup kami, bawa kami untuk senantiasa mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh terluput, boleh terhindar dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Berapi setiap kami malam hari ini, kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ini naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Yesus. Kau yang setia, Bapa. Bahkan ketika kami sedang mengalami banyak persoalan, tekanan dalam hidup kami tahu Tuhan, hanya sejauh doa-doa kami, hanya sejauh hadirat-Mu kami dapat lari Tuhan dan mencari kekuatan. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan. Ketika kami memandang wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami, Kau harapan hidup kami Tuhan. Kau sumber pertolongan, Kau sumber jawaban. Kami mau terus pandang wajah-Mu, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam kami pandang wajah-Mu. Dan kami berseru, pertolongan-Mu hanya dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu
Kami berseru padamu Tuhan, pertolongan-Mu datang daripadamu Tuhan. Peganglah tangan kami, jangan Kau lepaskan. Kaulah Kau harapan di hidup kami, ya Tuhan. Sungguh Kau ajaib, Engkau mulia, bahkan indah hadirat-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuh. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau penuh kasih dan sayang dalam hidup kami. Amin Tuhan, amin Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan di hidup kami. Kau sumber pertolongan kami. Kami sembah Kau Tuhan, ajaib Engkau Bapa. Oh, kami hormati kehadiran-Mu, kami hormati kekudusan-Mu, kami hormati Kau Tuhan Raja, di atas segala raja. Semua kami menyembah-Mu,
semua kami meninggikan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami buka hati malam hari ini Tuhan untuk jamahan-Mu. Jamah hati kami yang haus, jamah hati kami yang kering, jamah hati kami yang merindukan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah jauh dari Tuhan. Kami mau kembali Tuhan kepada kasih-Mu, bahwa kami merasakan lagi hadirat Tuhan dalam hidup kami. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan hari ini dan katakan pada Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara katakan, kami buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu di hidup kami Yesus. Kami berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Di altar-Mu. Lebih lagi saudara, mari buka hati katakan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Engkau segala-galanya. Kami buka hati kami bagi kehendak-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Yesus. Kau Tuhan yang layak disembah, Kau layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Biar pujian pengagungan terus ada di mulut kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, ajar kami terus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini. Bahwa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menghadapi setiap badai dan persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kami buka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya kirim kesaksian mengenai Ellery yang dulu selamat malam dan semua sahabat Mesbah Doa. Saya Anita dari Jakarta, saya mau menyaksikan dan bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan atas keluarga kami. Saya mempunyai 2 orang anak yang sulung. Yang sulung laki-laki tinggal di Austin dan yang bungsu wanita sudah menikah dan tinggal di Melbourne. Pada tanggal 1 Februari putri saya melahirkan anak yang kedua, putri di Melbourne di Australia. Malam itu putri dan menantu saya menelpon saya dengan hati yang hancur mengatakan bahwa cucu saya lahir tidak bisa bernafas dan dokter berkata bahwa cucu saya kemungkinan besar tidak akan survive pada malam itu. Di saat menerima telepon, jujur hati saya kaget dan dengan tenang saya ajak mereka untuk menyanyikan satu pujian dan saya berdoa melalui telepon. Percaya akan kuasa Tuhan Yesus dan tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Saya dan putra sulung saya bersepakat untuk berdoa dan berpuasa untuk cucu saya ini. Iya, jadi pada waktu ini saudara, ya puji Tuhan, ya ibunya dari bayi yang lahir itu menelpon saya juga dan karena disuruh mamahnya minta saya untuk menelpon anaknya dan pada waktu itu saya menelpon, ya anaknya di Melbourne tuh sudah panik. Dia berkata, Bu, hari ini baby saya mau dibawa ke rumah sakit khusus ya karena katanya sudah kritis ya. Dan sementara mamahnya ini kan baru melahirkan saudara, masih lemah. Saya berkata juga pada waktu itu, Bu, ya kita punya Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan sudah memberikan ibu bayi itu, ibu minta pada Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan beri kesembuhan dan keselamatan ya. Dia bilang tapi ini udah mau dibawa, nggak apa-apa, dibawa kita berdoa. Saya bilang supaya anaknya itu ya tetap sehat dan dalam kendali Tuhan. Dan ini juga omanya berpuasa, bersepakat. Lalu kondisi bayi pada waktu itu sudah keluar darah dari hidung. Ya memang waktu itu mamanya bilang ini anak saya keluar darah terus dari hidung ya. Saya juga waktu itu mendengarnya aduh kasihan ya. Bahkan dokter juga waktu itu sudah mengatakan bahwa kecil harapan baby ini untuk bisa survive dan bertahan. Baby mengalami cardiac arrest ya sebanyak 3 kali. Lalu tim dokter langsung membawa baby itu ke Royal Children's Hospital di Melbourne. Nah pada waktu mau dibawa itu saya menelpon ibunya dan ya kasihan saudara ya. Dia nangis, saya cuma berkata serahkan pada Tuhan. Sampai di RCH ya, sampai di rumah sakit babynya langsung dirawat di ruang PICU. Ya di ruang ICU dan akhirnya langsung dilakukan tindakan penggunaan mesin dan ventilator EMCO. Mesin itu adalah alat yang dimasukkan langsung ke jantung dan paru-parunya. Ya jadi dada bayi ini dibelah ya, dibuka supaya alat tersebut dapat membantu memompa jantung dan paru-paru. Ya saudara bisa bayangkan ya anak sekecil itu ya dadanya dibelah dan dimasukin alat untuk langsung bisa masuk ke jantung dan paru-parunya supaya dia bisa bernapas. Kami sekeluarga semua bersama adik-adik dan kerabat juga berdoa mohon kemurahan, belas kasihan dan pertolongan Tuhan Yesus untuk kesembuhan. Seminggu setelah memakai ECMO mesin, rencana akan dicoba untuk lepas dari ECMO mesin.
Namun gagal karena waktu itu ketika EMCO dilepas, darah kembali memenuhi paru-parunya. Sehingga EMCO mesin harus dipasang kembali. Dan diagnosa dokter jantung menyatakan bahwa muscle jantung baby tidak bekerja dengan baik. Dan secara medis tidak bisa disembuhkan dengan operasi ataupun transplant. Dokter juga mengatakan bahwa seluruh organ tubuh bayi ini sudah terkena dampak dari kardiak ini tersebut ya, cardiac arrest. Kira-kira 1 minggu kemudian dokter melakukan operasi septostomi jantung dan memindahkan line ECMO dari dada ke leher agar menghindari infeksi, saudara ya. Dokter memberikan pilihan yang sangat sulit kepada anak saya untuk melepas ECMO dan say goodbye atau melanjutkan ECMO, tetapi tidak tahu apakah bayi ini akan bertahan. Ya, dengan berdoa dan memohon kuasa Tuhan kami memutuskan untuk melanjutkan ECMO mesin. Pada tanggal 22 Februari kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya ECMO berhasil dilepas walaupun masih tetap menggunakan banyak obat-obatan dan ventilator. Puji Tuhan saat ini keadaan babynya semakin membaik ya. Tanggal 25 Februari babynya sudah dibaptis di ruang ICU. Saya percaya setelah dibaptis baby akan menerima mujizat kesembuhan. Kebaikan Tuhan yang lainnya adalah pada tanggal 14 Februari Tuhan izinkan saya untuk berangkat ke Sydney dan karantina selama 2 minggu. Karena waktu itu Melbourne lagi lockdown dan sangat susah untuk mendapatkan izin datang ke Australia. Selama karantina itu saya berdoa, saya berpuasa setiap hari. Waktu inilah kesempatan saya untuk bersekutu penuh dengan Tuhan Yesus. Dan pada tanggal 25 Februari ventilator berhasil dilepas dan diganti dengan oksigen. Pada tanggal 1 Maret saya selesai karantina dan saya check out dari hotel dan langsung ke airport menuju Melbourne. Pada tanggal 4 Maret puji Tuhan baby sudah dipindah dari ruang ICU ke ruangan biasa. Setelah dipindah ke ward kesempatan pertama kalinya saya menengok si baby. Saya pakai kaos Nothing is Impossible-nya dari DBTV, puji Tuhan ya. Dan sungguh dalam Tuhan memang benar Bu, tidak ada yang mustahil. Pada tanggal 14 Maret oksigen berhasil dilepas dan puji Tuhan sekarang baby sudah bernafas secara mandiri tanpa bantuan oksigen lagi. Dokter dan tim juga sudah menyatakan bahwa jantung baby dan seluruh organ sudah sembuh dengan sendirinya, terjadi recover itself. Itu adalah mujizat Tuhan untuk cucu saya. Amin, amin, amin ya. Akhirnya tanggal 27 Maret, puji Tuhan baby sudah boleh pulang ke rumah walaupun minum susu masih pakai sondet ya, masih dalam tahap pemulihan sampai sekarang. Tetapi saya percaya bahwa baby akan bisa minum susu dengan botol tanpa sondet lagi. Saya percaya dan imani ya bahwa cucu saya akan hidup normal, sehat, kuat, tanpa cacat dan tanpa alat dan obat. Maaf kesaksian saya yang panjang Bu. Terima kasih juga Bu atas doa dari Ibu Debbie Baipon dengan putri saya sewaktu cucu saya masih di ICU. Juga terima kasih untuk dukungan doa adik-adik, keluarga, teman, sahabat, pendoa yang telah mendukung cucu saya dalam doa. Oh iya Bu, setiap pagi baby diantar ke kamar saya dan kita berdua ikut mesbah doa bersama-sama. Wow. Perbedaan waktu 3 jam dengan Jakarta, baby jadi jemaat mesbah doa yang paling muda. Haleluya ya. Terima kasih Ibu sudah dibacakan kesaksian ini. Tuhan memberkati Ibu, pelayanan Ibu dan tim selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Shalom, shalom, Tuhan berkati. Amin, amin saudara. Luar biasa ya. Kesaksian yang sangat luar biasa. Waktu itu saya juga ingat bagaimana paniknya ya ibu dari
anak ini saudara, saya cuma berkata Tuhan yang pegang kendali. Kita hanya bisa berserah dan berharap, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Jangan pernah goyah. Ya, berserah total saja. Tuhan pegang kendali bagi anak ini, dan puji Tuhan sekarang sudah lepas semua peralatan, bernafas normal, bahkan dokter bilang sudah terjadi kesembuhan secara kesembuhan sendiri. Dan kita percaya itu adalah karena kuasa dan mujizat Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Luar biasa, terima kasih Ibu kesaksiannya, Tuhan memberkati, dan kita percaya ya baby akan terus bertumbuh dengan baik. Ya, bahkan sejak kecil sudah dengarkan misbah doa, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Masih dari Yeskiel pasal 31. Kemarin sudah kita sampai pada ayat yang ke-11 ya. Di mana Firaun itu digambarkan seperti pohon aras ya, yang ditebang. Pohon aras itu indah kata Tuhan. Dia tumbuh di antara pohon-pohon yang lain, bahkan semua pohon iri dan cemburu melihat keindahannya. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang ke-12. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas, ya, di antara bangsa-bangsa akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung, dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Ini juga gambaran kalau tadinya Mesir menjadi lambang, banyak orang yang datang memujanya, bekerja sama dengan dia. Ya, tiba-tiba Tuhan berkata, Tuhan izinkan ini pohon yang indah ditebang. Ya, oleh orang yang tidak dikenal, bahkan orang ini ya diizinkan Tuhan untuk benar-benar menghancurkan Mesir. Lalu Tuhan berkata dia akan ditebang dan dibiarkan menjadi cabang-cabang dan ranting-ranting yang berpatahan. Menjadi kering, ditinggal di atas gunung-gunung. Ya, buat apa saudara? Sekalipun ini tadinya pohon yang cantik, yang elok, yang jelita, tapi ketika ditebang dan dibiarkan menjadi ranting kering lalu mati bahkan di atas gunung-gunung, buat apa? Tidak lagi dapat dinikmati keindahannya. Bahkan dikatakan semua yang bernaung kepadanya pergi meninggalkannya. Ketika keadaan seseorang itu terus memberontak kepada Tuhan dan hidup dalam dosa, maka kita melihat apa yang terjadi. Sangat mengerikan ketika murka Tuhan itu turun. Ayat yang ke-13. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang-binatang hutan. Ayat 14, semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggalkan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Ini menjadi satu contoh dan gambaran agar yang lain yang merasa dia adalah pohon yang tinggi jangan terus menjulang sampai ke langit. Ya, tetapi ini menjadi satu gambaran bahwa kesombongan itu akan dihancurkan Tuhan dan direndahkan, bahkan akan dibinasakan. Ini juga menjadi satu gambaran buat setiap kita saudara, agar kita hidup ini berhati-hati, berjaga-jaga di dalam kekudusan dan kebenaran, dan senantiasa merendahkan hati karena kita tahu semua yang kita dapat dan miliki itu berasal dari Tuhan. Ya, ayat yang ke-15, beginilah firman Tuhan Allah pada hari itu, turun ke dunia orang mati. Aku membuat samudera raya berkabung karena dia, aku mengepang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung, dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan segala pohon di hutan layu lesu. Ya, sangat menyedihkan mendengar nubuatan ini saudara, bagaimana Tuhan berkata,
Ya, ketika mereka itu hidup dengan kesombongan, ya, mereka itu menjadi bangsa yang berkuasa di antara bangsa-bangsa. Ya, mereka itu menjadi bangsa yang dimuliakan, tetapi ternyata malah menjadi sombong dan Tuhan itu murka, saudara. Ya, lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat 15, beginilah firman Tuhan Allah pada hari itu ia turun ke dunia orang mati. Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengepang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Ya, kata firman Tuhan ayat yang ke-16. Mendengar derum kejatuhannya aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dalam dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke dalam liang kubur. Ya, ayat firman Tuhan ini berkata, dan segala pohon Taman Eden, ya, yang akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. Saudara, ya, Tuhan bilang akhirnya dia tadinya pohon yang luar biasa, berdiri kokoh, tapi ketika dimusnahkan Tuhan, ya, kita melihat bahwa bahkan pohon-pohon yang lain, ya, menjadikan itu sebagai satu pembelajaran, karena Tuhan tidak mau kita ini menjadi angkuh dan bahkan menjadi orang yang sombong. Ya, firman Tuhan berkata, ya, bahkan mendengar deru kejatuhannya saja aku membuat segala bangsa gemetar. Ya, seringkali Tuhan harus menjadikan ini sebagai contoh dan kesaksian. Kita juga dalam hidup ini sudah banyak melihat contoh dan kesaksian. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup mengikut Tuhan, hidupnya itu pasti celaka, pasti bermasalah, pasti tidak damai. Ya, kalau kita sudah melihat orang-orang berbuat dosa atau memilih hidup di dalam kejahatan itu tidak luput, ya, maka marilah kita ini mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau sungguh-sungguh menghormati Dia, ya, supaya kita tidak dijatuhkan seperti pohon yang indah tiba-tiba menjadi pohon kering, bahkan batang-batangnya tidak berguna lagi. Ayat yang ke-17, mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa itu juga. Ayat 18, maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden? Dalam hal kemuliaan, ya, dalam hal kemuliaan dan kebesaran, engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Fir'aun yang semua halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara? Kengerian ketika Tuhan menghukum, maka pohon ini mati. Ingat judulnya, ya, Fir'aun itu seperti pohon aras yang ditebang. Sekalipun indah, kalau sudah ditebang buat apa? Saudara, selama Tuhan berikan kita nyawa, selama Tuhan berikan kita kesempatan hidup, mari kita sungguh-sungguh gunakan kesempatan hidup ini untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan firman, untuk menghadapi segala yang ada di hidup ini dengan iman dan percaya, supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan justru sebaliknya kita menjadi sombong sehingga kita dianggap, sekalipun indah kelihatannya, buahnya bagus, tapi kalau itu tidak murni dari Tuhan, maka itu akan ditebang. Biarlah malam ini kita mau berkata, Tuhan, jadikan kami sebagai pohon kehidupan agar orang banyak datang kepada kami, dan kami ini boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang terus menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang.
Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami membuka hati Tuhan untuk firman-Mu masuk dalam hidup kami dan Engkau terus berbicara Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong kami untuk kami terus boleh hidup di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, agar kami hanya melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati bagi jamahan-Mu Tuhan Yesus. Ubah seluruh hidup kami untuk menjadi orang-orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari rumah tangga, keluarga kami, pribadi-pribadi, suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh menjalankan semua fungsi kami sesuai Alkitabiah yang tertulis dalam Alkitab. Suami menjadi imam yang baik yang membawa istri dan anak-anaknya untuk belajar takut akan Tuhan. Istri menjadi penolong yang menjadi penolong sepadan bagi suami dan anak-anak. Demikian anak-anak tumbuh menjadi buah anggur yang menyenangkan untuk dinikmati karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam masa depan mereka, dalam studi mereka, bahkan jodoh mereka Tuhanlah yang menentukan. Kami percaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, opa oma kami. Di usia senja mereka Tuhan jagai terus ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mereka memiliki semangat dan terus hidup dalam perkenanan-Mu. Biarlah mereka boleh terus ada di dalam perkenanan Tuhan dan dalam damai sejahtera yang dari Engkau. Sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan, bahkan semua anggota keluarga kami yang sehari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, dalam ranjang rumah sakit, dalam ranjang-ranjang di rumah, di tempat tidur mereka. Tuhan tolong jamah dan lawat Tuhan, biar kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi. Kalau sakit penyakit ini datang akibat dosa, kami mohon pengampunan. Kalau terjadi karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, biarlah kesembuhan-Mu mengalir bagi setiap anggota keluarga kami, bahkan bagi setiap mereka yang ada di luar sana. Hamba berdoa, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu Bapa. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa darah Yesus yang Maha Kudus itu sanggup. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua Tuhan, orang-orang yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa, dengan kenajisan percabulan, dengan segala beban yang berat dalam hidup mereka. Apapun itu Tuhan, bahkan masalah persoalan, kenajisan percabulan, dan setiap ikatan-ikatan dosa, rokok, minuman keras, narkoba, bahkan apapun ikatan yang ada dalam hidup mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan dan diputuskan. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, pemulihan. Mereka yang terikat dengan masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah pertobatan-Mu terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua telepon, WA, SMS yang sudah masuk,
untuk Tuhan jamah dan lawat. Hamba begitu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap mereka yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bahwa setiap orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan, Tuhan tolong dan Engkau menjadi Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami Bapa. Bahkan biarlah kami menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Berkati orang-orang yang merindukan punya keturunan ilahi, dalam nama Yesus segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah dan melimpah. Berkati Tuhan, bahkan bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin, Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Anugerah Tuhan melimpah, roh takut akan Tuhan turun, bahkan perlindungan yang sempurna atas mereka dan keluarga. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati semua jajaran yang ada di bawah Bapak Presiden Jokowi Tuhan, jajaran setiap kabinet yang ada, bahkan MPR, DPR, bahkan seluruh Tuhan kepala-kepala wilayah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan Engkau taruh orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menaruh para pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau dalam bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami, berkati Tuhan keamanan, kesejahteraan bangsa ini, diberkati tanahnya, diberkati udara, diberkati semuanya. Indonesia aman dalam genggaman tangan Tuhan. TNI Polri yang terus berjuang di garis terdepan, kami berdoa kesatuan ada di dalam tubuh TNI Polri. Tidak ada satupun kuasa yang bisa memecah belah. Mereka menjaga, mempertahankan Tuhan keutuhan bangsa ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu atas kehidupan bangsa ini. Kami tahu kalau bangsa Indonesia masih ada semua karena anugerah Tuhan. Berkati Bapa, bahkan seluruh tim medis yang bertugas Tuhan untuk terus melawan COVID-19. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka juga terus Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sangat percaya anugerah Tuhan melimpah dan tercurah. Kami percaya kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Karena itu kami tidak mau takut berlebihan. Kami mau terus percaya pada Yesus yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah berkat-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keturunan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara terus setia menyaksikan Mesbah Doa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel. Tuhan memberkati. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.